Lur, salah satu kudapan khas Minangkabau adalah keripik sanjay. Sanjay merupakan keripik berbahan dasar singkong yang dibalur bumbu balado. Dinamakan sanjay karena awal mula tercipta keripik ini diproduksi oleh warga Bukit Tinggi yang berada di Jalan Sanjay. Namun kini hampir di setiap daerah di Sumatera Barat sudah banyak tuh yang mengolah keripik sanjay. Salah satunya toko oleh-oleh Umi Aufa Hakim. Di sini puluhan kilogram singkong diolah menjadi beragam jenis keripik sanjay. Singkong didatangkan langsung dari kebun-kebun yang ada di sekitar Bukit Tinggi maupun kabupaten sekitarnya. Hari ini aku mau bantuin kupas singkongnya nih lur. Wah tenan soale. Singkong yang digunakan sebagai bahan baku iki umumnya umbi yang dipanen pada usia 10 bulanan. Lanjut cuci singkongnya. Harus pakai air mengalir agar tanah sisa pengupasan tidak menempel kembali. Beragam jenis bentuk sanjay ada di sini, mulai dari sanjay bulat, sanjay panjang, dan sanjay lidi bambu. Sekarang sortir singkong berdasarkan ukurannya, karena ukuran ini untuk menentukan jenis sanjay apa yang akan dibuat. Kali ini kita akan membuat sanjay lidi. Terlebih dulu singkong ditipiskan menggunakan parutan tradisional yang biasa disebut ketam. Lur, mata ketam ini sudah diatur sesuai dengan ketebalan tertentu sehingga menghasilkan ukuran yang seragam. Cara marutnya pun terlihat mudah tuh. Singkong tinggal ditempelkan ke mata ketam sambil digosok. Setelah itu parut kembali dengan mata ketam yang menghasilkan potongan singkong berbentuk lidi. Goreng irisan sanjay lidi. Lama menggoreng hanya beberapa menit saja sampai berubah warna menjadi kekuningan. Yang cukup berbeda dari penggorengan keripik sanjay iki yaitu minyak yang digunakan adalah minyak kelapa loh. Selain lebih sehat, menggoreng menggunakan minyak kelapa juga dapat menciptakan aroma harum yang lebih khas. Dalam sehari toko ini mampu menggoreng hingga ratusan kilogram keripik sanjay berbagai bentuk loh. Menggorengnya pun langsung di depan toko sehingga pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan keripik sanjay iki. Setelah digoreng, sekarang aku mau memberi racian khas keripik sanjay nih lur. Waktu paling pas mencampurkan sambal balado dengan keripiknya yaitu ketika keripiknya masih panas yo. Saat masih panas inilah sambal mudah menempel pada permukaan keripik. Aduk sampai semua tercampur merata. Sambal khusus sanjay ini merupakan sambal goreng yang terbuat dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan beberapa rempah lainnya. Pemberian sambal pada keripik sanjay lidi iki lur menjadi bagian paling penting tuh. Cita rasa sambal berpadu gurihnya singkong telah memberi kekhasan sendiri pada keripik singkong khas Minang ini. Jadi lur, kalau ke Sumatera Barat ojo lali yo buat cicipin keripik sanjay yang sudah kesohor ini. Lur, kuliner Nusantara emang gak ada habisnya yo untuk kita eksplor. Nah, salah satu yang mempengaruhi kuliner di tiap daerah iki pasti nih ketersediaan bahan bakunya itu sendiri yo. Keberadaan singkong di Sumatera Utara emang melimpah ya lur.
apalagi di Kabupaten Serdang Bedagai dan Tapanuli Tengah. Menjadi salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Pulau Sumatera tuh, dengan produksi di atas 100 ton per tahun. Wih, wakeh yo lur. Ketelah pohon atau singkong iki memiliki nama latin Manihot esculenti. Di Sumatera Utara sendiri lebih dikenal dengan sebutan ubi kayu lur. Singkong menjadi salah satu bahan makanan pokok yang kaya akan kandungan nutrisi, mulai dari karbohidrat, protein, serat, mineral, vitamin C, dan vitamin A. Umbi-umbian yang satu iki emang paling sering dimanfaatkan karena selain mudah dibudidayakan, singkong juga gampang diolah menjadi aneka makanan. Wih, mantap tenan yo lur. Umbi singkong iki ternyata dapat dimakan mentah juga lur. Kandungan utama singkong yaitu pati dengan sedikit glukosa sehingga rasanya sedikit manis. Nah, kali ini aku berada di Medan, Sumatera Utara. Aku mau membuat singkong menjadi makanan yang berkelas. Namanya bika ubi Medan. Untuk membuat bika ubi Medan iki, singkong yang sudah dikupas langsung dimasukkan ke dalam ember yang berisi air yo lur. Tujuannya untuk menghilangkan getah yang melekat pada kulit singkong. Cuci singkongnya secara berulang yo, minimal 2 kali lah. Tujuannya memastikan tidak ada kotoran yang masih menempel, dan juga pencuci berulang ini mampu mengurangi kandungan asam sianida yang dapat menimbulkan rasa pahit pada singkong. Sebelum diolah, singkong alias ubi harus diparut terlebih dahulu. Setiap harinya, toko kue pembuat bika ubi yang ada di Medan iki butuh 20 kg ubi parut sebagai bahan baku. Setelah diparut, singkong dicampur dengan bahan lain seperti gula, garam, dan telur. Lur, pencampuran bahan-bahan iki dilakukan secara manual agar semua bahan benar-benar tercampur merata. Ojo lali, tambahkan juga esen pewarna makanan yo, supaya tampilan buka ubi semakin wapi. Habis itu, tambahkan juga santan dan mentega cair yo lur. Aduk lagi hingga semua bahan tercampur merata. Nah, kalau adonan sudah jadi, tinggal dicetak deh. Tapi sebelum itu, agar ada variasi warna adonan dan lebih menarik tampilannya, kita buat juga adonan yang coklat yo. Gampang kok, tinggal campuran adonan dengan bubuk coklat aja tuh. Oke, sekarang kita masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi tepung. Tujuannya agar bika yang sudah matang nanti mudah dilepas dari loyang lur. Lur, dalam satu loyang ada 2 variasi adonan tuh. Lapisan pertama adonan yang original, lalu lapisan berikutnya adonan coklat. Begitu seterusnya sampai seluruh adonan memenuhi si loyang. Dalam sekali membuat adonan iki bisa jadi sekitar 15 loyang adonan bika ubi lur. Nah, kalau adonan sudah dimasukkan ke dalam loyang, sekarang aku mau panggang bika ubinya lur. Bika ubi dipanggang di dalam oven
Cukup lama lur, kurang lebih selama 4 jam tuh menggunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Proses pematangannya lambat iki bertujuan agar seluruh bagian bika ubi matang sempurna. Untuk mengecek apakah sudah matang atau belum, biasanya sambil ditusuk dengan lidi tuh lur. Kalau sudah tidak lengket, berarti bika ubi ini sudah mateng. Dalam sehari, toko bika ubi Medan iki bisa menjual sampai 60 loyang lur. Apalagi kalau memasuki hari raya, penjualan bisa lebih banyak tuh. Nah, kalau sudah matang, loyang bika harus digoyang-goyang terlebih dulu agar bika mudah terlepas. Selain itu, bika ubi harus didinginkan terlebih dulu ya lur, untuk memadatkan lapisan kue bika ubi yang sudah mateng. Di sini ada 2 jenis ukuran kue bika ubi lur, yang besar dan kecil. Pastinya harganya juga beda yo. Gimana, udah kelar? Nah nih, ini udah ada nih bika yang udah bisa dimakan, dicobain. Udah dinginin Pak? Udah bisa ditinggal. Saya coba ya Pak ya? Boleh. Nah. Gimana Dol? Enak Bang, Enak ya? nggak kayak bingka ubi. Oh gitu? Enak banget Bang, pas Ya. manisnya. Bika ubi iki menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Medan lur. Rasa manisnya yang pas dan gak bikin nek membuat kue bika ubi ini menjadi salah satu oleh-oleh favorit ketika berkunjung ke Medan. Di antara tumbuhan tropis yang tumbuh di Indonesia, kelapa adalah salah satu yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua bagian dari kelapa bisa dimanfaatkan, mulai dari batang untuk bahan bangunan, buah, hingga daun yang bisa dijadikan beragam jenis kerajinan tangan. Ada juga bagian dari kelapa yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif bahan pangan ya lur, yaitu bagian umbut. Biasanya, masyarakat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengolah umbut kelapa menjadi sayur berkuah santan. Tentu saja perlu tenaga ekstra untuk menumbangkan pohon kelapa ini. Untung ada Pak Amrin yang bantu aku lur. Oh iya, aku juga harus memperhatikan arah tumbangnya pohon. Jangan sampai mengenai tanaman lain. Umbut kelapa berada di paling ujung atas pohon kelapa. Letaknya terlindung oleh pelepah. Makanya supaya bisa mengambilnya, aku harus potong pelepah kelapanya satu persatu. Biasanya ada sekitar 6 pelepah yang menutupi bagian umbut kelapa. Sudah cukup iki lur. Sesampainya di rumah, aku potong umbut kelapa menjadi bagian yang lebih kecil. Tentu saja ini agar mudah saat dimasak nanti. Sekarang, cuci umbut kelapa untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lanjut, potong umbut kelapanya. Sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya lur. Yo, kira-kira tebalnya sekitar 2 cm.
Bumbunya sedang disiapkan sama Inang Purba nih lur. Ada bawang, kemiri, kunyit, dan juga cabai. Ulek sampai halus yo. Sebelum dimasak, rebus umbut kelapanya dulu yo lur, supaya saat dimatangkan bersama bumbu tidak memakan waktu lama. Semua bahan sudah siap. Sekarang lanjut tumis bumbu sampai harum yo lur. Setelah itu masukkan umbut kelapa yang sudah direbus. Terakhir tuang santan kelapanya. Sayur umbut kelapa berkuah santan ini dijamin gurih banget rasanya lur. Bagi masyarakat Batak Simalungun, sayur umbut kelapa ini biasa disajikan saat upacara keagamaan dan acara adat. Aku beruntung banget bisa menikmati sayur umbut kelapa khas Simalungun. Masih di Sumatera Utara nih lur. Aku lagi ambil bambu untuk wadah masak makanan khas Batak Karo. Nama masakannya adalah cincang, yang biasa menjadi sajian utama dalam perayaan pesta adat. Pemilihan bambu sangat penting saat memasak cincang. Bambu yang dipilih adalah jenis bambu muda lur, dengan panjang ruas sekitar 50 cm dan tebal sekitar 3 cm. Kalau bambunya tua, akan cenderung tebal, membuat masakan menjadi lebih lama matang. Setelah itu, kami menebang batang pisang emas, salah satu bahan untuk masakan cincang. Batang pisang emas yang masih muda sengaja dipilih karena punya rasa yang lebih manis. Oh iya, hanya bagian dalam batang pisang yang dipakai yo, karena teksturnya masih lunak. Sesampai di rumah, aku langsung cuci semua bambunya sambil disikat bagian dalamnya. Sikat juga bagian luar bambunya yo. Oke, semua bambu sudah bersih nih lur. Cincang termasuk jenis masakan tradisional yang kaya akan bumbu. Bawang, kemiri, kencur yang dihaluskan akan menjadi penyedap sehingga tidak butuh lagi bumbu penyedap buatan. Kata cincang berasal dari cara meracik bahan masakan ini, yaitu mencincang ayam atau daging serta sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Daging ayam kampung sengaja dipilih karena mengandung sedikit lemak. Pisahkan antara daging dengan tulangnya, karena untuk masakan cincang yang digunakan hanya bagian dagingnya saja. Sekarang iris batang pisang emasnya. Uniknya, di atas irisan batang pisang akan diiringi dengan tambahan kelapa parut. Ternyata ini untuk memudahkan proses pencampuran bahan lur. Tidak hanya batang pisang, daun, ubi, serta jantung pisang juga menjadi bahan untuk masakan cincang khas Batak Karo. Campur semua bahan. Jangan lupa tambahkan garam dan cabai serta perasan buah kecombrang untuk memperkaya rasa. Aduk sampai tercampur rata. Terakhir, tinggal masukkan campuran bahan ke dalam bambu. Untuk mematangkan masakan di dalam bambu harus pakai api yang besar.
Tenang aja Lur, hanya butuh panasnya aja kok. Karena bambu disenderkan di kawat, jadi bambu nggak akan jatuh dan terkena api langsung. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memasak cincang ayam kampung ini Lur. Jangan lupa untuk bolak-balik bambunya yo, supaya makanan di dalamnya matang merata. Cincang menjadi salah satu masakan tradisional Nusantara yang sangat istimewa. Istimewa bahannya, istimewa juga cara memasaknya. Makan bersama jauh lebih enak Lur. Jos gandos. Wow. Udah siang, ciloko. Aku mau panen terlambat iki. Harus cepet-cepet keburu tengkulaknya tutup. Horas, Bah. Kalau sudah begini, pasti paham dong aku lagi di mana. Betul sekali, aku lagi di Toba. Pemandangannya istimewa banget yo. Lur, hari ini aku lagi mau panen salah satu buah khas Toba. Ayo, ada yang tahu nggak? Ukuran buahnya kecil bila dibandingkan dengan daerah lain, tapi rasanya boleh banget diadu. Penasaran kan? Ini dia buahnya Lur, mangga. Eits, ini mangga bukan Semarang mangga, tapi ini jenis mangga Toba. Sik, tak panjat dulu yo. Kali ini aku berada di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan. Karena termasuk pohon tua, tinggi dari pohon mangga ini bisa mencapai 40 meter loh. Nah, buah-buah mangga di sini biasa tumbuh di bagian ujung pohon Lur. Daripada jatuh, jadi aku pakai galah aja buat metiknya. Menurut sejarah, buah mangga ini berasal dari negara India loh. Namun, mulai tersebar ke kawasan Asia Tenggara sejak 1500 tahun silam. Salah satunya, mangga endemik Toba inilah. Menurut warga, buah mangga yang ada di sini berasal dari Baros, Tapanuli Tengah. Dibawa dan ditanam sejak ribuan tahun yang lalu. Tuh Lur, ukuran mangganya kecil-kecil banget toh. Bisa dibawa 4 buah satu genggaman tangan. Mangga Toba ini juga tidak bisa sembarangan tumbuh Lur. Dia hanya bisa tumbuh di sekitar Toba dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Wis, cukup koyoke. Aku turunin manggane dulu yo. Sengaja memang aku panennya pakai keranjang. Kalau dilempar bisa hancur mangga-manggaku. Lumayan, 2 keranjang berhasil aku panen. Sekarang saatnya aku bawa ke Tengkulak untuk dijual. Itu dari mana? Ini dari pasar. Oh, dari pasar. Iya, mau masak nasi nadar tapi ayamnya udah habis. Ayamnya nggak ada? Iya. Mau masak tapi nadar? Iya. Udah gampang. Nanti tak bawain bahannya. Aku biar antar mangga dulu ke Tengkulak. Oh ya udah. Itu siapin aja bumbu-bumbunya. Oke. Ya. Yuk.
Sambil menunggu aku jual mangganya, Ito Indah sudah menyiapkan bahan untuk menapi nadarnya. Bahannya juga sederhana kok lur. Pertama kita goreng dulu bumbu-bumbunya. Bawang merah atau bawang penang biasa orang sini menyebutnya digoreng terlebih dahulu. Setelah itu kemiri, kacang, dan juga jahe yang telah dipotong-potong dadu. Nah, cukup untuk bumbu yang digoreng. Lanjut, kita mulai mengulek bumbu. Pertama kita haluskan cabai rawit. Karena aku suka pedas, jadi yang banyak aja supaya rasanya makin jos yo. Kalau sudah mulai halus, barulah kita masukkan andaliman. Wah, ini yang wajib ada lur. Jangan lupa tambahkan garamnya ya lur, biar makin sedap. Sudah halus semua, baru tambahkan bawang merah yang sudah digoreng. Terakhir, tinggal masukkan kacang dan jahe. Haluskan sampai merata. Sudah, ini bahannya udah saya bawain. Ayamnya mana dulu? Ayam? Iya. Loh kan aku tadi nggak bilang ayam. Aku bilang bahannya untuk nawi nadarnya. Ayamnya diganti mangga aja. Emang bisa? Ya, bisa aku mau pakai bijinya. Bijinya? Iya, ntar sambalnya nih, tambahin kulitnya lebih seger. Oke. Sengaja lur, aku bawa mangga yang masih mengkel alias belum terlalu mateng supaya tidak lembek dan masih ada asem-asem segernya. Bentar ya itu, aku kupas dulu kulit mangganya. Oh iya, masih ada satu yang kurang untuk sambal napi nadarnya. Ini favoritnya orang Batak, yaitu kecombrang. Sekalian diulek juga yo. Yah, supaya lebih memudahkan menguleknya, kulit mangganya dipotong-potong dulu yo. Dan dicampur dengan napi nadarnya juga. Ayo itu, bantuin aku. Oh iya, dikasih daging mangganya juga boleh banget kok lur. Tapi kalau dagingnya ini lebih enak dijadikan jus. Wah, mantep pokoknya. Untuk finishing terakhirnya, tinggal kita peras jeruk ke dalam sambal napi nadarnya. Nah, kalau yang dipakai bagian dalamnya disebut juga keping biji yang berwarna putih seperti ini. Kalau bagian kulit kerasnya, yo dibuang aja. Susah lur makannya. Sebelum merebus, pastikan airnya sudah mendidih yo. Lalu tinggal cemplungin deh biji mangganya. Ada yang bilang biji mangga ini pahit kan? Oh tenang lur, aku kasih tip gimana caranya supaya tidak pahit. Lur, ada tips nih gimana caranya ngerebus biji mangga supaya rasa pahitnya hilang. Nah, caranya nih, biji mangga direbus, dikasih garam supaya rasa pahitnya hilang dan rasa gurihnya muncul. Boleh dicoba. Tuh, udah aku kasih rahasia masaknya. Kita tunggu sekitar 30 menit sampai bijinya makin empuk. Nah, udah empuk nih lur. Langsung kita angkat aja. Karena akan kita olah, biji mangga yang sudah direbus langsung kita tumbuk sampai halus yo. Langsung kita kasih ke itu aja biar cepet mateng. Soalnya perutku juga sudah bunyi terus nih. Itu bumbunya tadi udah jadi belum? Oh ini udah. Oh, nih biji mangganya juga udah tak rebus, udah tak tumbuk. Ini tinggal dicampur sama tepung secukupnya, sama telur, terus dibentuk ya, tinggal digoreng. Oh lo. Ya,
Minta tolong gitu ya. Ulun dul. Supaya biji mangganya tidak hancur saat digoreng, kita tambahkan tepung dan telur secukupnya. Diadon sampai adonan menjadi kalis. Kalau sudah kalis begini, enak banget untuk dibentuknya. Wah, itu bikinnya mirip seperti paha pentung ayam iki. Mantep banget. Sebelum menggoreng, pastikan minyak pada wajan sudah panas yo. Setelah itu, tinggal dicemplungin satu persatu. Goreng hingga adonan biji mangga berwarna coklat keemasan. Udah berasa banget di mulut nih rasanya. Pasti gurih-gurih nyoy. Dan ini dia hasilnya. Biji mangga napi nadar ala gundul. Iye, boleh banget diadu dengan ayam-ayam goreng. Ayo itu, langsung kita icip-icip yuk. Ya, kita makan dulu. Makan enak, apalagi ditemenin dengan indahnya pemandangan Danau Toba. Surga iki lur, surga. Ini sambal napi nadarnya mantep banget. Pedes, asin, dan sedikit asem. Apalagi andalimannya bergetar di lidah. Biji mangganya juga ini luar biasa. Krenyes-krenyes, gurih banget. Mantap kali lur. Silakan dicoba. Kali ini aku berada di Bakara, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang-Hasudutan. Alamnya masih bagus dan alami. Lihat aja nih, airnya masih terbilang jernih. Jauh-jauh ke Sumatera Utara, kalau kita gak eksplor Danau Toba, gak afdol lur. Kapan lagi lur jala ikan dengan pemandangan seindah ini? Walaupun tidak sebanyak dahulu, tetapi ikan-ikan di Danau Toba pun masih tetap ada. Langsung kita lempar aja yo jalannya. Siapa tahu rezeki dapat ikan khas Danau Toba lur. Sik. Kayaknya ada yang nyangkut nih. Weh, bener aja lur, lumayan dapat ikan mujair kecil. Sebenarnya ikan mujair ini bukanlah ikan asli Toba lur, karena merupakan ikan invasif. Sama seperti nila, ikan ini pun menyingkirkan ikan-ikan asli di Danau Toba. Ini emang rezekiku. Nih, aku dapat ikan yang sudah mulai langka di Danau Toba, yaitu ihan batak. Ihan batak adalah ikan semah atau disebut juga ikan dewa lur. Di Jawa Barat disebut ikan kancra. Selain di Danau Toba, ikan ini pun biasa hidup di sungai aliran deras lur. Weh, dapat lagi lur ihan bataknya. Walaupun populasinya mulai menurun, tetapi di beberapa daerah ikan ini mulai dibudidayakan lur. Walah, aku malah keasikan jala ikan nih, malah gak selesai-selesai. Cukuplah untuk makan berdua sama itu.
Mumpung di sini, langsung tak bersihin ikannya aja yo. Pastikan jeroan ikannya benar-benar bersih yo lur. Jangan lupa sisiknya pun ikut dibersihkan. Ikan ini bagi masyarakat adat Batak merupakan simbol tradisi dan cukup sering digunakan pada acara-acara sakral. Karena dipercaya dapat memberikan peranan penting bagi budaya Batak seperti kesehatan dan lain sebagainya lur. Udah bersih semua, langsung antarkan ke Kak Mei aja yo. Wah, bahan-bahannya udah siap semua itu. Udah dapat dulu ikannya. Wah, dapet nih. Ada ikan batak, ada ikan mujair. Bahannya udah siap semua nih. Udah aku bikin adonannya dulu. Gila, aku kukus dulu ikan bataknya ya. Suhir, dagingnya disuhir ya. Oh, disuruh sekalian? Iya. Oh ya. Walah, ternyata Kak Mei mau bikin kue lur dari ikan batak ini, yaitu egg waffle. Penasaran toh seperti apa? Yo sabar toh, ikuti aku ngolah ikannya dulu yo. Biar gampang, kita kukus aja ikannya. Soalnya kalau digoreng atau direbus, koyoke kurang sip ikannya. Supaya daging ikannya juga gak hancur. Kita kukus kurang lebih 20 menit sampai ikan matang secara merata. Sepertinya cukup. Coba kita buka pancinya. Sudah matang lur. Karena akan ditambahkan ke dalam adonan, baiknya ihannya disuir-suir aja yo lur. Tapi suirnya hati-hati yo. Kalau masih panas gini, kalau aku yo udah biasa. Tapi beneran panas iki. Sekarang kita lihat Kak Mei mengolah adonannya yuk. Untuk membuat egg waffle ini mudah kok lur. Tepung terigu dicampur gula, garam, baking powder, vanili, dan kuning telur. Semua bahan diaduk sampai tercampur rata yo. Putih telurnya jangan dibuang yo lur, soalnya mau dipakai juga. Tapi sebelumnya dikocok dulu hingga mengembang. Kalau sudah mengembang, barulah masukkan ke dalam adonan egg waffle dan aduk sampai tercampur merata lur. Nih, ikannya udah dikukus gak matang, udah aku suir. Oh ya, nanti kalau udah matang, udah jadi, aku ditangga ya. Tiga dulu ya. Ikan yang sudah disuir langsung dimasukkan ke dalam adonan yo. Kujamin rasanya akan semakin sweet. Supaya nggak pucat warna kuenya, tambahkan sedikit pasta makanan. Kita kasih warna merah muda aja yo. Jadi makin cantik kan adonannya. Sekarang kita masak aja yo egg waffle-nya. Pastikan api ini stabil yo. Dan supaya gak lengket, olesi dulu cetakan wafelnya. Nah, karena adonannya akan mengembang, jadi saat memasukkan adonannya jangan terlalu penuh yo. Wangi nih, semriwing banget iki. Bikin makin bunyi perutku lur. Gak usah lama-lama kok lur memasaknya. Kurang lebih 5 menit adonan sudah matang sempurna. Walaupun wafelnya berasal dari negeri Belgia, tapi egg waffle ini merupakan kuliner berasal dari Hong Kong loh. Pasti banyak yang belum tahu kan?
Dan ini dia egg wafelnya. Cantik tong lur. Ditambahkan cream cheese-nya, pasti akan menjadi sempurna rasanya. Langsung kita makan aja yuk. Jos gandos lur. Rasa wafelnya gurih, manis, asin. Gak ada bau amis sama sekali lur. Istimewa toh. Supaya gak bosen-bosen makan ikan gitu-gitu aja, ayo berinovasi. Syukur-syukur bisa jadi ide jualan. Selamat mencoba lur.